Jadi kami itu adalah mahasiswa magang yang berasal dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kami berlima, saya Yesi Vita Kusumaningrum, terus Fevi Floriani, Friskila Indah Wulandari, Zulham Rasidin Indra Robika, dan Yosep Arianto. Kami berlima magang di Tribun Kalteng. Jadi alamat Tribun Kalteng ini berada di Jalan E.T.A. Milono di Perum Bulog. Nah, kami magang di sini itu kurang lebih 1 bulan. Ya kurang lebih 1 bulan lah. Dari dari tanggal 3 Februari sampai tanggal 10 Maret. Jadi ada sekitar 5 minggu kami magang di sini. Jadi di magang minggu pertama kami itu diperkenalkan dengan kode etik jurnalistik, bagaimana caranya wartawan itu turun ke lapangan, terus hal-hal seperti bagaimana sih mengambil video atau foto yang baik gitu. Di minggu pertama itu kami seperti berkuliah gitu, karena diberi materi-materi yang mengarah kepada jurnalistik gitu. Kami di minggu pertama itu selain mendapatkan perkuliahan gitu ibaratnya, juga turun ke lapangan langsung untuk melihat untuk mencari berita-berita yang ringan, yang unik gitu, misalnya kayak taman, tempat-tempat yang ikonik lah di Palangkaraya. Di Palangkaraya ini misalnya kayak bundaran, jalan-jalan dan sebagainya begitu. Kalau di minggu pertama kami belajar tentang cara mengambil foto yang baik, video yang baik, dan kami turun ke lapangan untuk mencari berita hal-hal yang ikonik di Palangkaraya. Di minggu kedua kami juga belajar tentang artikel. Nah, selama kami belajar tentang artikel ini, kami diajarkan cara membuat artikel yang baik dan benar, mencari sumber-sumber untuk referensi artikel agar artikel yang kami buat ini bisa di-upload di website Tribun Kalteng. Setelah membuat website artikel yang kami buat ini diperiksa oleh Pak Har, Bang Yasua, Bang Kur, supaya diperbaiki agar menjadi artikel yang baik dan bisa di-upload di website Tribun Kalteng. Pada minggu ketiga kami ditugaskan mencari sebuah berita. Yang pertama tentang UMKM, wisata, sama dengan ngabuburit. Nah, di pertama itu kami melakukan tentang wisata. Yang pertama wisatanya ada di Menara IAIN Darussalam. Nah, di sana kami bisa mewawancarai pihaknya langsung serta bagaimana klip-klip video tersebut dan mengambil momen-momen yang penting. Yang kedua, UMKM. UMKM ternyata saya baru tahu di daerah Palangka itu adalah keripik lakai sama seluang itu bisa dijadikan keripik. Itu adalah pengalaman saya dapat tentang kuliner ada di Palangkaraya. Yang ketiga itu tentang ngabuburit. Ngabuburit itu banyak sih tempat-tempatnya, tetapi kami ngambil salah satu di Taman Nyahu Papa Talewu, yaitu daerah Jalan Setaji. Nah, di sana banyak kuliner yang tersedia di sana, dan masyarakat juga antusias mencari buka puasa di sana juga. Oke, kalau pada minggu keempat kami itu melakukan wawancara sekaligus membuat video dokumenter di TPA, itu di PAL 14. Itu ada sebuah kegiatan di mana seorang suster yang melakukan pembelajaran gratis untuk anak-anak pemulung di sana. Lalu kami juga melakukan podcast dengan seseorang yang lumayan terkenal dalam dunia opera pagelaran budaya. Lalu juga kami melakukan pengambilan video untuk UMKM, untuk ngabuburit, lalu ada juga rekomendasi tempat wisata. Lalu kami juga melakukan mengedit infografis, karena pada minggu keempat itu ada sebuah kasus korupsi. Jadi kami diminta untuk membuat berbagai infografis yang menjelaskan mengenai berbagai tersangka, daftar kerugian, lalu ada juga modus dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi di minggu kelima ini kami sudah memasuki di bulan puasa ya. Kami magang sambil di bulan puasa.
Jadi kegiatan kami di minggu kelima ini, kami sebagian dari kami take video dan mengedit video, sebagian lagi melaksanakan podcast yang sebelumnya telah menghubungi narasumber yang telah dihubungi. Ya, jadi kami berlima ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Tribun Kalteng karena telah menerima kami dengan baik, membuat kami nyaman berada di sini selama kurang lebih 1 bulan. Kami juga mendapatkan banyak pengalaman lah dalam bidang jurnalistik, bagaimana sih menjadi wartawan yang turun ke lapangan, lalu membuat sebuah artikel, lalu mengedit video, lalu mengambil foto, lalu bagaimana menjadi host yang baik di depan kamera begitu. Ya, ada banyak sekali lah pengalaman yang kami dapatkan dari mereka. Pihak Tribun Kalteng juga orang-orangnya itu sangat mampu membuat mahasiswa yang berada di sini itu nyaman. Jadi dari kami juga bisa berkomunikasi dengan baik begitulah sama mereka. Kalau kesulitannya selama ini dapat teratasi dengan baik. Pertama, yang kesulitannya itu ada di beradaptasi dengan berbagai alat yang di lapangan, karena waktu pembelajaran jurnalistik kami belajarnya bukan menggunakan kamera asli tapi kamera HP. Jadi waktu kami memakai kamera asli, kami tuh merasa butuh adaptasi yang luar biasa untuk itu. Terus juga editing, kami pertama kali tahu aplikasi seperti Vegas Pro dan lain-lain, seperti mengedit CapCut di laptop, itu kami pertama kali juga, dan itu merupakan sebuah pengalaman walaupun sulit tapi tetap teratasi dengan baik. Hal yang berkesan selama magang mungkin kebersamaan kami berlima bersama para karyawan Tribun Kalteng, karena mereka bisa mengajak kami supaya kami nyaman selama magang kami di sini. Mungkin selebihnya harapannya dari kami maupun dari saya sendiri juga, semoga Tribun Kalteng semakin maju, semakin sukses juga. Mungkin saya juga punya harapan dari kami juga, kami semakin lebih bangkit lagi, lebih banyak belajar lagi. Juga saya mengucapkan terima kasih pada kakak-kakak, abang-abang yang ada di Tribun Kalteng yang sudah memberikan semua pengajaran yang ada. Ya, cukup lama ya kami di sini, walaupun cuma sebulan, tapi terasanya sudah setahun. Karena kami diberikan pengalaman-pengalaman, ya kami disambut dengan hangat lah di sini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryanto, Content Manager tribunkalteng.com. Pada kesempatan ini memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada mahasiswa magang dari program studi Bahasa dan Seni Indonesia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Menurut saya tentu ini sangat baik dalam rangka mempersiapkan mahasiswa di dunia kerja. Tentu banyak hal yang mereka lakukan di sini, dan tentu kita berusaha untuk memberikan yang terbaik, dan mereka banyak sekali praktik, misalnya meliput berita, kemudian mengambil video, kemudian menyunting berita, membuat konten, tidak hanya konten berupa teks, tapi juga video. Dan mereka juga tampil di depan layar seperti menjadi host untuk podcast misalnya. Tentu itu mereka lalui, dan menurut saya mereka sudah siap. Namun menurut saya ini merupakan bekal yang baik untuk mereka di dunia kerja, walaupun memang kompetensi mereka nanti itu satu diantaranya komunikasi, dan mereka ini adalah satu diantara yang menjadi guru gitu ya, satu diantara kompetensinya. Ini merupakan bekal bagaimana nanti mengembangkan, mengelaborasi beragam disiplin ilmu komunikasi, menerapkan kepada siswa, atau bisa jadi juga mereka nanti konsentrasinya ingin jadi jurnalis dan terlibat langsung di dunia jurnalistik. Tentu ini sangat baik,
dan mudah-mudahan setelah ini mereka bisa mengembangkan diri lagi. Dan karena pada intinya adalah dunia kerja itu walaupun memang biasanya ada pelatihan ketika mereka sudah tergabung di misalnya di perusahaan atau di sekolah gitu, tapi faktor skill, soft skill seperti ini yang mereka miliki itu sangat penting ke depannya. Tetap berkarya teman-teman dan jangan putus asa. Ya, nama saya Yosua, saya jurnalis di Tribun Kalteng bagian video dan foto editor. Nah, untuk teman-teman magang dari program studi Bahasa dan Sastra Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya, saya mengucapkan banyak terima kasih karena kami di sini sangat banyak terbantu atas kerja keras mereka, ketekunan mereka, dan kerajinan mereka dalam yang pertama membuat naskah berita, yang kedua membantu untuk mengedit video, dan kadang-kadang juga mereka diajak ke lapangan untuk menjadi host atau membuat video dokumenter. Nah, untuk basic jurnalistik mereka ini sebenarnya sudah ada basic dan sudah, kalau saya nilai ya sudah cukup oke lah. Cuman yang namanya kita selalu belajar kan, jadi harus ditingkatkan dengan lebih bagus lagi, lebih tinggi lagi ilmunya dan lain-lain. Ya, harapan saya untuk teman-teman dari program studi Bahasa dan Sastra Universitas Palangkaraya supaya kedepannya mereka bisa menggunakan atau memanfaatkan ilmu mereka, terutama di bidang jurnalistik, untuk bisa menggali lebih dalam lagi Kalimantan Tengah ini, karena kita punya profesi ini sangat banyak kekayaan sumber daya alam, budaya, sosial, dan pendidikan yang masih perlu dieksplorasi dengan lebih dalam lagi. Jadi itu harapan saya untuk kawan-kawan yang lain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan dari Tribun Kalteng, bagian dari redaktur atau editor online. Tentunya secara singkat saja saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Universitas Palangkaraya yang telah mengabdikan dirinya di sini selama beberapa hari, beberapa minggu terakhir ini, turut membantu pekerjaan redaksi, diantaranya mulai dari menulis berita, produksi berita, mengirim berita, editing video, mengambil foto, proses wawancara, produksi di lapangan, dan masih banyak lagi yang tentunya mungkin sudah banyak yang didapat, tapi sebenarnya dalam ilmu jurnalistik itu tidak cukup hanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, atau bahkan setahun, 2 tahun, nggak cukup. Karena ilmu jurnalistik itu adalah belajar selamanya. Jadi harapannya tentu kepada teman-teman yang telah belajar di sini, kita juga belajar di sini, karena secara sadar atau tidak sadar kami juga melakukan riset secara pribadi bahwasannya kita harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan era sekarang, bagaimana bahasa jurnalistik bisa diterima dengan teman-teman seusia yang saat ini magang. Itu saja mungkin, semoga sukses di aktivitas selanjutnya.